Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kami. Iya, sama-sama. Perkenalkan kami dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Bisnis Perjalanan Wisata. Itu tes apa itu? Itu vokasi Pak. Oh, vokasi. Ya, vokasi Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Farel Ismanto Putro. Saya Aziza Salsabila Prastika. Saya Veronica Agustin Putri. Veronica? Iya, Agustin Putri. Dari mana semua ini? Kalau saya dari sini Pak, dari Prambanan. Prambanan ini? Saya asli Solo, tapi udah lama tinggal di sini. Ini baik. Saya Gunung Kidul, Pak. Oh, dari Gunung Kidul. Iya. Ya, silakan. Ya, kita di sini untuk memenuhi ujian akhir semester matkul kelembagaan ya Pak. Oke, sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Salim ya. Di sini adalah sebagai mengetuai bagian humas informasi ya gitu. Di sini sekaligus merangkap bidang hukumnya. Ya, double kerjanya. Jadi saya udah 8 tahun kerja di sini setelah pensiun dari Dinas Pariwisata dulu. Saya diperbantukan di sini, orang diperbantukan di ngelamar di sini daripada bengong-bengong ya, walaupun masih tua tapi masih mudah-mudahan masih ada manfaatnya gitu. Ya, untuk mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai profil tebing breksi terlebih dahulu. Yang dimaksud profil kira-kira apa isinya? Sejarah terbentuknya tebing breksi, dari kapan? Kalau itu panjang ya ceritanya itu. Oh, Jadi garis besarnya aja ya, garis besar. Ya, Pak. Breksi ini awalnya adalah tanah dari Sultan Gron ya. Dan yang ada cuma di Jogja Sultan Gron itu dari pemberian Sultan, di mana tiap-tiap wilayah kabupaten atau kelurahan atau desa itu mendapatkan tanah dari Sultan. Di sini mendapatkan di wilayah desa Sambirjo atau Kelurahan Sambirjo itu mendapatkan sekitar 20 hektar. Ada yang di pinggir jalan tadi, ada untuk alun-alun segala macam gitu. Itu adalah tanah dari pemberian Sultan, di mana yang 6 hektar lebih sedikit itu adalah merupakan tanah bengkok Pak Kepala Desa atau Pak Lurah. Jadi sudah berlangsung sejak tahun 70-an, asal lurah yang menjabat di sini mendapatkan tanah ini, tanah bengkok ini. Jadi tanah bengkok itu tanah yang diberikan pejabat setingkat lurah selama dia kerja. Di luar itu, di luar yang 6 hektar tadi juga ada bagiannya Pak Sare, bagian pembangunan, bagian Pak Ululu, bagian semuanya dapat dibayar. Sebagian juga disewakan atas izin keraton. Itu berlangsung dari tahun 70-an dan berakhir pada tahun 2014. Kenapa berakhir? Karena saat itu kawasan ini ditentukan sebagai kawasan geoheritage itu, sehingga seluruh breksi ini tahun 2014 dihentikan penambangannya dan akhirnya pada tahun 2015 diusulkanlah menjadi objek wisata. Usulan itu melalui inisiasi dari Dinas Pariwisata DIY, kemudian ke Bupati Sleman, diteruskan ke Gubernur, keluarlah SK masalah peralihan antara area tambang ini tambang batu menjadi objek wisata. Itu keluar SK-nya nomor 62/12/2017 yang ditambahkan Gubernur, dari Gubernur menyetujui peralihan hak ini menjadi objek wisata. Walaupun demikian, walaupun 2017 itu keluar izinnya, tapi sebetulnya secara faktanya itu tanggal 30 Mei 2015 sudah di-launching menjadi objek wisata oleh Bapak Gubernur. Itu ceritanya. Kemudian seluruh dulu yang di sini penambang mungkin sekitar 40 KK ya, semuanya dipekerjakan di sini sebagai pengelola objek wisata tebing breksi. Kemudian Gubernur juga memberi bantuan berupa bantuan fisik, nilai uangnya 2 miliar untuk membangun masjid, kemudian kuliah itu
30 itu, yang di bawah sekitar 60 itu, kaki 5 itu. Itu awal-awalnya, dan akhirnya berisi berkembang. Warung-warung itu yang di atas maupun di bawah itu diperuntukkan keluarga penambang. Jadi yang laki-laki mendapatkan pekerjaan di sini sebagai ganti sebagai pengelola, tapi yang istrinya, anaknya, keluarganya mendapatkan itu. Warung itu 20 sama sekitar 60. Nah, bagaimana cara memutuskan yang dapat di kuliner atau di bawah? Itu melalui rembuk desa. Tentukan yang duluan nambang siapa, yang sampai 3-4 kali pertemuan baru deal, dan semuanya yang bekerja di sini, beraktivitas di sini itu orang sini. Seluruh karyawan yang saat ini sekitar 130-an itu, yang 128 adalah orang sini. Hanya 2 orang yang luar, yaitu saya, itu di Humas dan Informasi, satunya lagi Mas Budi namanya, orang Tasik, itu bagian pembangunan. Yang mendapatkan ini untuk jualan sama sekali tidak dipungut biaya, mereka hanya nyetorkan uang karena untuk keamanan, kebersihan, listrik, air, konsumsi ronda. Yang di atas itu dulu perjanjiannya adalah 1 juta per bulan, yang di bawah itu 300.000 per bulan, yang kaki 5 itu. Tapi kesepakatan itu kan tidak harga mati, karena kita pernah mengalami yang namanya COVID ya. Tahun 20, 21, 22 itu kan COVID, sehingga COVID tahun berapa ya? 2020. 2020 ya. Itu sampai 2002 itu permufakatan masalah penyetoran itu akhirnya ya yang laris ya 1 juta yang ini ya. Sekarang kabarnya ya 500 yang di atas, yang di bawah 150. Karena ternyata setelah COVID ini objek wisata sulit sekali untuk bangkit seperti biasa. Bayangkan saja pada tahun 2022 pasca COVID itu wisatawan kita, saya bergerak dulu tahun 2018 lah. 2018 itu sekitar 1,2 juta per tahun. 2019 1,6 juta per tahun. 2020 0, 2021 0. 2022 itu sudah lumayan 860-an ribu per tahun. Tapi di 2023 turun lagi tinggal 750. 2024 turun lagi tinggal hampir 500.000 per tahun. Nah, ini dampaknya yang sampai sekarang sepi segala macam. 2025 ini pun saya rasa juga paling sekitar 500.000-an per tahun. Jadi belum bisa mengalahkan kondisi-kondisi sebelum COVID gitu. Tapi walaupun demikian ya alhamdulillah dengan adanya Breksi ini, mereka-mereka yang ada di Desa Sambirjo ini, yang ada di Desa Sambirjo ini bisa bekerja di sini. Saya masuk tahun 2018 itu belum ada yang sarjana saya sendiri. Tapi sekarang adik-adik kita sudah ada yang lulusan Akademi Pariwisata, ada yang API, ada lagi juga sekarang lagi kuliah ketuanya di Fakultas Hukum di, saya lupa namanya itu, ada 2 pada kuliah itu, yang dulu menyekolahkan anaknya saja alangkah sulitnya gitu ya, tapi sekarang sudah mulai berani, walaupun kenyataannya sekarang sepi, ramenya hanya hari Sabtu, hari Minggu dan hari Libur. Ya alhamdulillah mulai bulan November ini bergerak, nanti lihat saja jam 4 sore mulai ya, mudah-mudahan aja segera bangkit kembali. Itu kronologisnya. Jadi kalau ditanya antara hubungan Breksi dan pemerintah, ya terus terang jadinya Breksi ini adalah juga peran pemerintah. Jadi dalam hal ini Dinas Pariwisata yang waktu itu secara kebetulan pada tahun 2015 itu ada anggaran dana istimewa. Kita waktu itu, saya masih di dinas itu, pembangunan pertama adalah pembangunan yang di amphitheater itu. Yang itu panggung terbuka. Oh, panggung itu adalah bangunan dari kami, teman-teman saya di Dinas Pariwisata. Kemudian dari gubernur tadi yang saya sebutkan itu, yang paling besar adalah bantuan dari PT Telkom.
itu pada tahun 2016-2017. Jadi PT Telkomsel itu memberikan bantuan sekitar 6 miliar. Itu adalah untuk ada joglo, ada ruang meetingnya, ada tempat kuliner, kemudian juga kita punya homestay juga. Di belakang itu ada homestay, ada kamar-kamar, ada homestay mini. Itu adalah dibantuan sekitar 6 miliar dari PT Telkom. Kemudian setelah itu juga banyak dari Kementerian Pariwisata pembuatan camping di waktu tapak Camp Hill di belakang itu juga dari Kementerian Pariwisata, termasuk bantuan dari Dinas Pariwisata, kemudian dari PU, pengerasan jalan, lapangan parkir, ruang tempat di utara tebing itu untuk pentas segala macam itu dari bantuan PU, yang dari gazebo ini dari Kementerian Desa. Sedangkan yang ini adalah hasil kita dari tiketing yang masuk. Ini baru ini, bukan bangun ya, ini beli kalau nggak salah murah waktu itu 100 jutaan itu ya. Udah jadi gini ya? Ya, yang atasnya diperbaiki, di ADP yang diganti genteng segala macam itu sama untuk yang diganti semua. Ini adalah hasil dari kita. Dari bangunan di sini itu ada yang dari pemerintah, dari BUMN, juga dari kita juga. Ya alhamdulillah kita sudah punya kantor itu. Itu kronologisnya itu. Jadi bantuan atau kerjasama dengan pemerintah sangat sinergis ya. Juga. Dan karena kita sendiri merasa bahwa Breksi ini adalah hasil dari bantuan dari Pak Lurah Pak Desa yang merelakan tanahnya untuk dijadikan objek. Makanya pendapatan Breksi ini 25% dikembalikan ke desa dan dikelola BUMDes. Gitu. Sedangkan dari 75% ini maksimal 50% itu adalah untuk gaji karyawan. Sedangkan yang 25% itu untuk operasional, ya untuk pembangunan, pengembangan, untuk promosi, untuk pemasaran, terus iklan, juga untuk dana sosial, dana cadangan, dana promosi macam-macam itu. Karena di sini kan sangat diandalkan oleh desa ya. Kalau yang namanya Desember sama Agustus, wah, yang namanya proposal itu bisa puluhan gitu. Dan semuanya bisa dikasih, walaupun cuma 200, 300 dikasih. Jadi dana cadangan itu kita untuk di situ. Nggak kalah lagi adalah dana bagi karyawan Breksi yang anaknya pinter diberikan bantuan beasiswa. Terus bantuan kursus kalau yang mau kursus bahasa Inggris di sini. Itu yang sangat sulit itu adalah meningkatkan SDM di kalangan karyawan. Disuruh kursus dibayari aja pada nggak berangkat. Kita angkutan guru semula datang 30, terakhir tinggal 3, tinggal 2. Sehingga di sini terus terang bahasa Inggrisnya agak parah gitu ya. Saya sendiri juga bahasa Inggrisnya juga bunyinya bisa berbunyi kalau pepet gitu. Ini yang agak susah. Tapi kalau kita mau rekrut karyawan yang dari luar, kasihan. Di sini ngomong aja gini kan kasihan. Dari sini kan yang terbiasa adalah kerjanya sambilan. Saya itu juga jadi kalau ada melayani anak mahasiswa KKL atau magang, skripsi, pernah juga tesis. Tapi kalau di Jumat saya juga jadi imam khotib Jumat gitu ya. Juga kalau ada tamu dari luar saya nemeni tamu dari kementerian, dari dinas-dinas, DPR. Terus pokoknya saya nih ya. Kalau di sini nggak bisa begitu ya ini, karena orang-orang sini itu dari pekerjaan yang kasar sampai halus pun bisa. Kasar dia suruh macul, suruh nyangkul, suruh bersihkan rumput juga bisa. Tapi yang lagi harus dikit jadi among tamu, jadi ya ada juga. Bahkan di sini yang ukiran di tebing kecil itu, ukiran itu juga orang sini yang dulu pernah kursus dan bekerja di Bali sebagai tenaga. Akhirnya dipanggil di sini untuk hanya saja memang saat ini situasinya tidak terlalu baik. Yang dulu harapan kita adalah gaji itu ya UMR. Nah sekarang ini untuk mencapai UMR sulit karena kondisi keuangan kita. Begitu ceritanya.
Berarti di sini ada tour guide-nya ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau saya diminta ya bisa. Oh, bisa. Ya. Jadi tidak secara khusus menyediakan tour guide, tapi biasanya kalau ada tamu-tamu ya saya, Mas Romi, terus Mas Iip yang bantu gitu, misalnya menjelaskan apa ya kita. Pokoknya yang bagian-bagian, tidak harus bagian lumas dan informasi, tapi yang bagian kayak Mas Iip itu ya kepala yang menangani camping. Kita punya tempat camping itu ada 3. Jadi ada Watu Tapa, ada Mahikayu, ada Sukir Camp yang terakhir itu. Sukir Camp itu adalah kita nyewa lahan penduduk, di atas itu dibuat camping gitu. Jadi masing-masing bidang bekerja sama untuk pokoknya melayani kebutuhan pengunjung lah gitu. Oke. Bagaimana sistem perizinan dan regulasi untuk aktivitas tebing breksi Pak? Yang izin siapa? Kita kalau mau izin ke sini sistem Ya nulis surat saja. Nulis surat Iya. saja. Kalau misal dari kalangan fakultas, universitas yang akan melaksanakan penelitian atau skripsi atau tesis ya seperti biasa ngajukan dari kampus. Yang diteliti mana? Kalau yang diteliti desa ya kepala desa atau Pak Lurahnya. Tapi kalau yang diteliti breksi ya kepada ketua pengelola tebing breksi. Langsung saja nanti langsung itu. Tapi kalau itu akan menyoroti BUMDes ya kepada ketua BUMDesnya. Karena secara organisasi BUMDes itu adalah pembina kita. Jadi kita ini kayak seperti UPT lah gitu. Pembinanya BUMDes dan BUMDes sendiri kan dibentuk oleh Pak Lurah. Jadi rangkaian antara pengelolaan tebing breksi, BUMDes dan kelurahan itu menyatu. Bahkan ada hal-hal kalau misalnya dapat bantuan yang agak besar, pengembangan kita harus izin lurah gitu. Karena walaupun bagaimanapun ini tanahnya kan walaupun sekarang enggak ya tanah kas desa dulunya. Oke, ini kan tebing breksi dapat bantuan dari pemerintahan Pak. Terus apa peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan di tebing breksi? Kalau secara ini ya nggak ada. Cuma pemerintah kan merupakan regulasi kan. Jadi kita tetap ada dari pemerintah juga memberikan penyuluhan-penyuluhan supaya bagaimana supaya breksi ini berkembang, bagaimana supaya breksi itu dikunjungi, bagaimana tata cara kita melayani wisatawan. Makanya kita sering dimintain tenaga untuk misalnya kursus bencana, terus kursus menjadi guide, terus kursus pengelolaan objek wisata dari Dinas Pariwisata Provinsi ataupun Kabupaten Sleman. Bahkan kita juga sering dipanggil ke Jakarta untuk kursus-kursus itu, jadi penanganan breksi. Tapi untuk masalah keamanan di sini kita callingnya kan sama kelurahan, di mana kalau ada kegiatan yang ramai kita libatkan hansip hansipnya desa itu itu kita libatkan. Bahkan kalau ada pentas seni mereka punya tenaga keamanan itu sebanyak 20 orang ya kita tugaskan di sini. Sedangkan untuk yang lainnya pihak kepolisian. Untuk yang berskala kecil kita cukup koordinasi dengan Polsek, tapi yang agak besar ya Polres tergantung itu. Jadi kalau berskala nasional ya Polda, tapi skalanya skala ya Polres. Seperti kayak Deni Caknan, pentas musik itu ya cukup Polres cukup. Tapi pernah kita mengadakan katakanlah acara Jogja Jazz dulu pernah juga di sini, terus juga Jogja Rock Orchestra di sini itu Polda karena dari pusat kan ya, jadi kita ke Polda karena artisnya kan dari luar juga. Ya. Untuk tebing breksi sendiri ada itu nggak Pak, kayak paket wisatanya? Kita nggak buat itu, tapi kalau mau bisa. Gitu. Nah, jadi tinggal ada juga yang dari kemarin kalau misalnya dari Serang Pak ya mengajukan 3 bis besok bulan Maret habis Lebaran kalau nggak salah untuk paket wisata dari Prambanan, Bogor, Breksi, terus ke Candijo, terus tembusnya kalau nggak salah itu kembali lagi ke sini gitu ya. Itu kita buatkan paketnya nanti
makannya gimana kita, tapi secara khusus tidak gitu. Yang ada paketnya itu hanyalah jeep wisata. Jeep wisata itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah untuk jalur pendek, itu bayarnya 460 kalau nggak ada perbedaan pergantian. Yang kedua adalah sedang, itu yang 360 itu yang pendek, 450 itu yang sedang, yang jarak jauh itu 550. Itu dari durasi waktunya juga jalurnya berbeda-beda. Ya. Tapi dari start finishnya dari kita. Hanya saja jeep wisata itu bukan punya kita. Itu adalah punya koperasi Siva Plato. Kenapa di sini? Karena dulu home base-nya pertama kali di sini dan mereka lah yang pertama membantu Breksi sampai di sekarang ini, membantu promosi, membantu media. Untuk selanjutnya pertanyaan tentang akademisi. Jadi apakah ada penelitian atau pengabdian masyarakat dari universitas yang membantu pengembangan tebing Breksi Banyak. ini? Di sini dari magang, anak magang. Ini sekarang ada anak magang juga, tapi dari SMK. Ya. Kemarin ada 10 orang. Itu barusan pulang bulan kemarin. Itu pernah kita dari Lampung, yang dari Belitung itu malah pinter. Kita diajarin bikin SOP, kita di kursus bahasa Inggris. Kemudian ada yang lagi dari Unsud itu belajar masak Cina itu ya, dia restoran Cina ternyata teman-teman juga tertarik itu belajar itu. Jadi yang sudah melaksanakan magang atau PKL itu dari Lampung, Palembang pernah, dari Bangka Belitung 2 kali. Yang sering adalah dari Politeknik Samarinda, itu sudah 3 angkatan itu. Ya, gitu. Kemudian dari Purwokerto pernah juga. Jadi ya itu gunanya juga ada karena mereka juga kita manfaatkan gitu. Untuk sebagai promosi. Sekarang kan pinter anak-anak buat TikTok, buat apa itu pinter nih. Ngomong pokoknya aku kan tak ngerti saya. Karena muda itu pinter itu. Bikin. Coba nanti kalau pas ini kan nanti ada gelaran yang agak heboh ya dari Natal dan Tahun Baru itu. Itu mesti tampil bila-bilaan di TikTok pun juga ada itu. Untuk bentuk kerjasama yang dilakukan dari universitas lain yang pernah dilakukan, misalnya kajian geologi, konservasi atau manajemen wisata, itu apa aja? Kita tidak karena diajak kerjasama yuran duit gitu ya. Ya biasanya kita hanya dilibatkan gitu. Begitu. Kita kan terima kasih atas jasa besarnya UPN. Karena UPN itu bersama-sama dengan ITB dan UGM itu yang pertama kali itu adalah menelurkan Breksi ki opo to gitu. Jadi dari diteliti batuan itu ternyata dari kesimpulan itu yang namanya Breksi ini adalah batuan yang tercipta dari endapan abu vulkanik Gunung Api Purba. Banyak yang bilang gunungnya Ngelanggeran, bukan. Gunungnya adalah Gunung Sumilir yang ada di Klaten, yang tercipta sekitar 15, ada yang bilang 15, ada yang 20 juta tahun yang lalu. Nah, kesimpulan itulah akhirnya diusulkan dari waktu itu kepala ke Gunung Apian kan Mbah siapa itu dulu yang bukan dia dulu aku lupa namanya Mbah Rono ya, Mbah Surono iya. Itu diusulkan ke gubernur, akhirnya tentukanlah kawasan georetit sini. Di samping Breksi, kawasan georetit itu ada penentuan ada kalau nggak salah 9 ya, seluruh DIY. Jadi Breksi, Watu Tapa, Watu Payung, kemudian kawasan Gunung Api Gunung Kidul, Ngelanggeran, ya. Terus Bukit Kapur, itu kan tentukan semua kawasan georetik. Ada 9 kawasan yang akhirnya ya mau tidak mau kita harus berhenti. Yang kedua, ya kalau ini ditambang terus ya habis kan. Karena kita dapat apa? Jadi ada hikmah bahwa penghentian penambangan itu membuat orang berpikir. Nah, kalau ditambang nanti anak cucu kita kan cuma dapat cerita aja, tapi juga merupakan hikmah. Karena apa hikmah? Kalau dulu belum ditambang, habisnya berapa bayangkan? Tapi setelah ditambang tinggal sisa gitu.
PU masuk ngarusin jalan, kan itu ya. Terakhir setelah sini udah banyak wisatawan, akhirnya PU Sleman meluaskan jalan di depan itu kan juga dampak dari Brexit ini. Akhirnya tahun 2020 pas COVID itu, Oktober itu mulai dibangun jalan ini. Dulu kalau bis sini kan jalannya jelek, sempit. Ya, sekarang udah lumayan, apalagi sekarang ada jalan baru. Tadi ada jalan baru nggak? Iya. Itu banyak pacaran kalau sore-sore itu. Lihat kamu kemarin pacaran di situ loh. Waduh. Enggak. Boten, Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana kontribusi mahasiswa magang, KKN atau riset yang terhadap operasional destinasi? Ya, Terinfeksi? ada yang positif, ada yang biasa-biasa saja. Ya, yang biasa-biasa saja itu kan gini ya. Apakah yang dimaksud magang itu? Magang itu adalah tugas yang diberikan oleh di mana dia tuju, disuruh apa dia mau, itu magang. Sedangkan kalau KKL itu menerapkan ilmu yang ada di kuliah di provinsi. Ya mereka kan antara magang sama KKL podo aja gitu rata-rata. Kita akhirnya juga tidak terlalu membedakan. Jadi kalau dia punya gagasan, punya ini ya kita pakai. Tapi kalau enggak membantu ini seperti anak SMK itu ya sudah kita bantu aja. Hanya saja paling tidak membantu kita. Promosi kita lebih gencar melalui Instagram, melalui TikTok, melalui web segala macam itu adalah kita banyak belajar anak mahasiswa. Kemudian ilmu-ilmu yang promosi yang kita tidak tahu, kita kan tahunya di lapangan. Kemudian hal-hal lain adalah kita juga merasa bahwa ada kekurangan di kita dalam segi SDM. Dengan anaknya magang itu kita senang dibantu itu. Kan nggak ada itu, orang yang dikongkon gitu ya. Karena mereka juga ada gunanya juga. Seperti yang saya ceritakan kemarin dari Belitung itu, dia bikin SOP loh. Tapi bahan dari kita. Ya, bahannya iki coba dibikin. Ya, kalau saya dulu mungkin pernah bisa, tapi setelah wis pakai mikir itu. Ternyata kemampuan anak-anak mahasiswa itu juga bagus gitu. Ada lagi yang ngelatih masak, yang dari unsur kemarin kebetulan jurusan tata boga atau apa itu bagus. Terus kemudian yang dari Banjarmasin itu kita juga dilatih macam-macam ya. Ada juga dia bahasa Inggris, juga diajar bahasa Mandarin juga, walaupun ya sekedarnya aja bahasa Inggris itu kan yang hanya yang dasar, ya. Masjid di mana ini aja. Tapi kan ini kalau ada rondo masuk pada lari semua kok. Itu ada gunanya juga untuk kita, jadi menambah ilmu yang jelas juga kerjasama kita meningkat. Satu contoh gini, pada suatu saat Mas Khalid ketua pengelola itu ada diundang oleh kerjasama di daerah Samarinda sana untuk mencontoh bagaimana sih pengembangan Bresi. Anak-anak magang yang di sana menyambut dengan baik, dengan positif. Berarti artinya kan persaudaraan tidak terputus karena ini gitu. Itu positifnya di situ juga. Jadi saling berbagi. Makanya kita selalu ngomong bahwa kita tidak merasa pinter, tapi sama-sama saling mengisi. Itu ceritanya. Selanjutnya untuk dari dunia usaha atau bisnis yang ada di sini, siapa saja mitra bisnis yang terlibat dalam pengelolaan terinfeksi? Contoh yang dari UMKM atau travel agent, vendor, event, parker, dan lain-lain. Kalau UMKM jelas ya, UMKM kita bahkan UMKM punya warung di situ, jualan kaos, ada batik segala macam UMKM. Kemudian yang lain-lain ya kalau misalnya dibutuhkan kita, tapi secara prinsip tidak selalu itu enggak ya. Tapi kalau kita butuhkan kita jaga sama juga. Untuk dari travel agent gitu? Kalau dari travel enggak ada, Mbak. Enggak ada. Hanya saja biasanya travel agent itu boleh kerjasama dalam hal courting. Courting. Iya. Misalnya dia masuk bawa tamu. Oh. Pak, punya mana Pak? Gitu. Jadi biasanya gitu. Itu kita hargai sekali. Karena apa? Coba kalau kita kerjasama dengan travel agent itu, wah Brexit itu nggak ada apa-apanya tuh kan. Tapi dengan begitu ya, makanya kita menerapkan potongan itu sampai 20% untuk
minimal 1 bis. Potongan itu sebetulnya diperuntukkan untuk kalangan anak sekolah dan mahasiswa. Tapi travel agent itu pinter, go umum itu ya dapat aja, nggak tahu caranya gimana. Ya kita juga dibantu karena yang ngerti lah namanya bagi-bagi rezeki. Jadi adanya travel agent atau apa namanya TL ya, TL itu sangat berguna. Dan biasanya juga sebelum kesini kayak kemarin ada 8 bis dari Jawa Timur kalau nggak salah itu. Ya sebelum kesini, Pak kami bawa penumpang sekian, orangnya kira-kira sekian, potongannya berapa? Terus terang aja gitu. Jadi kita juga berperan sama-sama dan juga tidak terlalu anu lah. Kalau misalnya 40 dia bilang cuma 30 pun kita nggak pernah naik bisnya, periksa nggak pernah itu. Beda dengan ini, mungkin di tempat lain diburu-buru kan naik, kita manusiawi lah gitu, nggak terlalu. Baik, selanjutnya bagaimana mekanisme bagi hasil atau sistem kerjasama dengan pelaku usaha di area destinasi? Ya itu tadi. Yang korting tadi itu. Yang korting tadi. Sedangkan yang kita pernah mengadakan kerjasama dalam pentas, pentas musik dulu pernah kita dengan Dewi Asmara itu pernah melaksanakan. Kita dapat 40%, mereka dapat 60%. Tapi ternyata kita malah rugi. Jadi akhirnya setelah itu kita anu lagi, mendingan udahlah pentas sana pentas lama, tapi tiket masuk sini apa? Bukan tiket masuk. Masuk obyek aja. Masuk obyek yang 10.000, kalau minggu 15.000 sama parkir kita yang lainnya ambil lah. Itu ternyata lebih menguntungkan daripada bagi hasil. Bagi hasil dikadalin kita. Harapannya begini, orang yang banyak gitu, ternyata Pak itu kemarin banyak ya. Jadi kalau ada pentas musik yang katakanlah mendatangkan, itu kan tiket diambil 2 kali. Satu tiket masuk, yang kedua tiket pertunjukan. Yang tiket masuk itu masuk kita semua, parkir masuk kita, tapi tiket pertunjukan itu masuk ke PO-nya. Ya. Saja pernah begitu diajukan satu, pokoknya 60.000 itu termasuk tiket masuk, termasuk parkir, masuk ini. Terakhir kok waktu itu dihapusi. Akhirnya kami memandang lebih menguntungkan kalau kita hanya ngambil tiket masuk sama parkir. Setelah itu, bagaimana upaya pengelola menjaga kualitas layanan dari pelaku bisnis di tebing breksi sini? Bagaimana? Upaya pengelola menjaga kualitas destinasi tebing breksi. Ya, kita kan ada ini Mbak. Jadi setiap seminggu sekali kita rapat pengurus di sini. Hal-hal yang kurang tepat disampaikan di sini. Bahkan yang nakal ya dijewer di sini. Dan ada juga pertemuan seminggu sekali untuk seluruh karyawan. Nah di situ unek-unek kita keluarkan di situ. Kemudian kita juga punya sebulan sekali namanya gerebek sampah. Seluruh sini yang itu semuanya bekerja untuk membersihkan ini. Kemudian juga kita punya bagian tiketing, bagian kebersihan, bagian kalau ada kamar mandi yang pesing yang ini yang disalahkan di bagian kebersihan, sehingga rasa-rasanya breksi menurut saya loh ya, itu termasuk bersih gitu. Lihat, karena apa? Pagi kita ambil sampah, sore juga kita ambil sampah, dan sampah kan udah ada dipilah-pilah kayak gitu, ya, sehingga sampah organik dan anorganik bisa, dan kita juga selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada ini. Yang susahnya orang-orang perokok ini yang susah. Ya. Tapi selalu kita berupaya untuk menjaga kebersihan di breksi. Sehingga itu upaya kita, termasuk perawatan tebing itu juga kita lakukan. Perawatan itu kita lakukan kalau nggak salah 3 bulan sekali disemprot tuh mama air yang bertekanan tinggi itu supaya bersih, walaupun kenyataannya tebingnya itu kan memang ada cirinya ya, cirinya kalau kena hujan lumutan itu. Makanya kita selalu kebersihan itu pula di atas kalau orang naik itu selalu ditemani penjaga di situ. Jadi jangan sampai dia di atas dia mau motong rumput, motong ini segala macam kita jaga.
dan juga penanaman 300 pohon buah di belakang itu kan sebenarnya waktunya awal untuk menjaga supaya penghijauan. Di atas tebing juga ada penghijauan karena dapat bantuan dari dinas kehutanan waktu itu, penanaman pohon di atas supaya menjaga stok asri HP walaupun masih panas ya. Yang paling akhir adalah di sekeliling tebing itu kan ada air ya, Ya. ada kolam itu. Ya, kolam-kolam itu. Kolam itu sebetulnya adalah untuk menjaga supaya ketahanan tebing itu terjaga dengan dibantu air itu. Dan air itu kan tidak merembes ke bawah, karena tebing Breksi ini kalau kita gali tanah sampai 500 meter belum tentu ada air. Karena itu kan nggak kedap, jadi air itu jatuh tapi karena lekat banget itu. Ya itu karena bukan dari tanah biasa, tapi dari endapan abu vulkanik yang menyatu berjuta tahun, sehingga air juga nggak bisa masuk. Makanya dulu sebelum Breksi dibangun itu, di sini daerah kering, air susah. Ya karena gali sumur mana ada airnya di sini. Kalau 500 meter kan air susah. Akhirnya terus pakai pump setelah tahun 2015 di launching, kemudian kalau nggak salah 2016 pump sudah masuk sini. Itu juga akhirnya harga tanah mulai naik, orang-orang sudah mau bangun rumahnya di sini karena pump masuk. Dulu nggak ada pump, susahnya minta ampun kalau nyari air itu tahu beli nggak? Ya, beli. Iya, di sungai. Kayak di sungai gitu. Nah, itu kan, tok gitu ya. ya, itu kan kotor kadang-kadang. Itu anunya. Kurang air, kurang mandi, mungkin pakaiannya hitam, busuk-busuk. Sekarang kan udah cantik tuh, cewek-cewek. Ya Pak. Kan tadi di sini masyarakat itu diberdayakan semua ya Pak. Insya Allah ya. Ya. Apakah ada konflik kepentingan atau penolakan dari masyarakat gitu Pak? Ya awalnya iya. Iya. Awalnya iya, apalagi dulu dengan penambang. 2014 itu saya masih di Dinas Pariwisata. Waktu itu inspeksi di sini, itu ada yang nanya sama saya, Pak nanti mau dibikin apa Pak ini? Dibikin objek wisata, saya bilang gitu. Nah, terus saya nanti makan apa? Saya bilang ya makan nasi, saya bilang. Marah dia. Jadi konflik itu, jadi penambang dulu di sini sekitar 40 kakak kan mungkin hasilnya lebih dari ini. Ya. Tapi kan yang dapat cuma 40 kakak itu. Tapi yang lain-lain seperti kayak katakanlah misalnya pelaku wisata kan nggak bisa apa-apa. Nah sekarang kan pengelola 130, yang bekerja di sini sekitar 500 orang. Kakaknya lebih dari itu. Tentunya dengan adanya Breksi ini adalah merubah mindset dari dulunya hanya mengandalkan penambangan. Sekarang ada yang jadi pengelola, istrinya jadi penjual nasi, penjual souvenir, ada juga pengelola jeep wisata. Jadi lebih banyak orang yang bekerja di sini karena adanya Breksi itu. Kemudian belum lagi multiplier efeknya. Awal-awal di sini dulu nyari bensin susah banget gitu. Nyari di bawah kan belum ada orang jualan. Iya. Nah sekarang kalau kita kesini kiri kanan aja jualan banyak, itu artinya multiplier efeknya kan kena. Belum lagi multiplier efek yang di luar. Kalau bis 10 kesini ada kemungkinan kan, kalau yang 10 bis itu nginep di Sleman, di kota, di hotel, itu kan berarti kan juga kita membagi rezeki ke yang lain. Kan tadi kan ada konfliknya gitu ya. Itu penyelesaiannya gimana? Ya rembuk desa. Di sini semuanya di rembuk desa, diinisiasi Dinas Pariwisata DIY waktu itu. Kebetulan waktu itu komandan saya namanya Pak Arya Nugrahadi. Sekarang jadi Kepala Biro Administrasi Umum di provinsi itu, hebat sekali tuh. Jadi antara ketua desa, Pak Lurah, camat, kepolisian dikumpulkan, dirembuk supaya konflik-konflik itu hilang. Akhirnya mereka tahu kalau kamu bisa kerja di sini ditambang, itu sampai kapan? Anak-anakmu gimana kan gitu? Ibaratnya dulu gajinya 1.000, sekarang gajinya cuma 500, tapi 500 lebih banyak. Jadi akhirnya dia mengerti bahwa
jangan egois lah gitu. Dan nggak kalah penting adalah dengan adanya Brexit ini kerawanan sosial kan berkurang. Dulu di sini tuh terkenal Las Vegasnya Sleman. Jadi dulu awalnya dikelola pemuda sini, habis dikelola orang masuk bayarnya sukarela. Kalau masih ingat sebelum tahun 2015 itu, dapat duit itu kumpulkan untuk minum, mabuk, untuk ya gitu-gitu aja. Yang kedua adalah mereka nyari duit gampang, buangnya gampang, kawin cerai segala macam supaya. Tapi setelah adanya Brexit, nyatanya sekarang sudah nggak ada lagi orang-orang yang preman-preman ngumpas-ngumpas, nggak ada lagi. Orang mendapatkan pekerjaan, keluarganya juga lebih baik, dan dunia pendidikan tentunya yang dulu nyari sarjana aja susahnya minta ampun, sekarang sudah mulai. Bahkan ada juga yang mulai kuliah S2. Artinya kan dampak Brexit ini luar biasa, merubah mindset dulunya seorang penambang menjadi seorang manusia pariwisata, pelaku pariwisata, melayani orang. Dulu saya masih ingat kok tahun 2018 itu ada yang parkir sana, kamu bisa kasih tahu nggak? Kalau nggak bisa kan? Sekarang sudah mulai ya, sudah mulai beradaptasi lah, jadi manusia biasa. Ya Pak, untuk selanjutnya itu ada media ya Pak. Jadi media apa yang paling efektif buat promosi tebing Brexit ini Pak? Kalau dulu kita ya ke KR dulu, KR. Tapi sekarang kan nggak laku semua. Sekarang medianya ya TikTok, Instagram. Sekarang media sosial itu kan dahsyat banget. Pernah ada orang Papua, ada rombongan dari Pemda Papua berkunjung ke DIY, terus akhirnya ke sini. Saya tanya, Pak, yang ngasih tahu siapa? Ada di sini. Nah, dibuka tebing Brexit kan keluar semua apa ya, gitu. Sehingga media sosial adalah yang paling utama dalam melaksanakan mengenalkan Brexit. Jadi kalau ada pentas pun tidak perlu kita pasang baliho umbul-umbul spanduk yang tidak perlu, sebenarnya saja, tapi dengan diupload di media sosial itu udah kemana-mana. Bahkan katakan saya, Pak Halim katanya di Brexit mau ada ini ya, gitu. Tapi saya nggak pernah ngasih tahu gitu ya. Nanti kalau akhir Desember pentas itu kan udah tahu ada kembang api, ada ini segala macam. Mereka tahunya dari media sosial itu. Itu yang menurut saya paling utama itu. Jadi di sini tuh ada kayak tim media gitu ya Pak? Iya. Ada. Jadi kita ada tim media. Dirangkap dengan promosi dan media itu Mbak Putri, kemudian ada yang perkempingan itu Mas Iip, saya di Humas informasi, ada pembangunan Mas Budi sama Mas Agus, kemudian juga ada tiketing itu Mas Dwi Yanto, kemudian kuliner Mas Suratno, sudah ada bagian-bagian sendiri. Sekretaris sudah Mas Yuli. Ada juga perawatan tebing saja kita ada. Di dalam itu ada tuh tim perawatan tebing itu ada. Karena tebing ini kan kalau nggak kita jaga ya takutnya nanti dirusak orang. Tim kebersihan, tim keamanan Mas GPM, kemudian kebersihan mengambil juga sampah itu Mas Gatot, udah kita anu semua. Di sini tuh kayak pernah ada berita negatif atau hoax gitu nggak sih Pak? Pernah, kita di hoax pernah. Kita pernah di hoax. Ya itu ada yang namanya oknum ya. Oh ya. Di atas tebing itu kan ada namanya Enliven ya. Enliven tuh sebagai kayak nama aja yang mengelola masalah foto segala macam di atas itu. Di atas itu kan udah pernah ya kata belum? Aku lama Pak, belum. Itu kan ada lukisannya, ada gambar sepeda, gambar ini kalau di atas itu berfoto itu. Oh ya, spot foto gitu ya Pak. Spot foto sama saya. Nah, yang namanya mereka kan mengeluarkan uang untuk bikin itu. Mereka juga kadang dimintain tolong untuk foto. Wajar saja dia mengharapkan sesuatu. Tapi tidak maksa, ada yang ngasih 5.000 ya diterima, nggak ngasih ya sudah, walaupun merengut misalnya itu. Nah ternyata pada suatu saat
saya kurang tahu yang melakukan siapa, mangsa pengunjung lah gitu, mangsa pengunjung bahwa kok udah motor yang banyak nggak ngasih sama sekali gitu. Akhirnya keluarlah itu, kalau nggak salah di Penerapan cover gitu. Iya. Oh ya. Nah, gitu kan. Itu dibully di situ. Oh. Di situ akhirnya terus kita panggil handlivernya, pengurusnya, kita jelaskan, cobalah jangan terlalu menyolok banget. Itu kan kayak pungli. Kalau memang ngasih ya ngasih, tapi jangan ada kotak segala macam itu. Jadi tersamar gitu biar nggak kelihatan. Gitu. Ternyata setelah kita selidiki, memang ya ada sesuatu lah gitu, yang ingin menggembosi Breksi supaya objek wisata lain itu bisa dikenalkan dia. Tapi kita jelaskan lama-lama ya hilang. Terus yang kedua juga pernah terjadi bahwa ada pentas, saya lupa itu, ribut gitu. Jadi mabuk sehingga di pentas itu ribut sama teman sini kan mantan, sebagian ada yang mantan preman juga, dipukul gitu sampai rame. Ya rame, kita dibully bisa-bisa kelompok preman Breksi beraksi segala macam itu. Tapi akhirnya mereka ngerti karena di Breksi ini kan satu larangan, kalau ada pentas nggak boleh bawa minuman keras, nggak boleh ini senjata tajam. Ternyata ada yang lolos itu di situ bikin minum jadi begitu. Jadi judulnya itu mangkal ke. Ternyata di Breksi ada juga jualan minuman keras itu kan kurang. Jadi ya itulah yang namanya oknum yang ingin merusak itu. Tapi sudah kita jelaskan akhirnya ya, situasi dapat kita kembalikan. Untuk mengembalikan situasinya itu gimana Pak? Melalui media itu. Nah ini yang susah itu. Saya bertanya Pak, bagaimana supaya Breksi kembali seperti dulu? Susah. Karena apa? Objek wisata itu sekarang kan semakin banyak. Mereka milih. Nggak bisa misalnya dalam sehari rombongan 10 bis ke Breksi sama ke Gunung Kidul, Kulon Progo nggak bisa. Itu harus kita pilih dua. Kadang-kadang mereka memilih udah yang 5 ke daerah Gunung Kidul, yang 5 ke Sleman termasuk Breksi. Itu tentunya mengurangi itu. Yang kedua adalah mau tidak mau ya situasi ekonomi. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah tanya seorang anak-anak dari Serang waktu itu, uang jajan itu. 1 jam tuh yang diminum cuma teh sama tempe 2 tok. Saya tanya Mbak Marsi itu yang bilang, kalau dulu sebelum COVID Pak, itu 1 jam tuh bisa dia pesen mie, pesen teh, pesen susu, gorengan segala macam. Sekarang mungkin sangunya sedikit gitu, sehingga mereka jajannya terbatas. Itu yang saya bilang bahwa kondisi ekonomi Indonesia sekarang kan tidak baik-baik saja. Yang ketiga adalah peran media sosial, itu bisa positif bisa negatif. Dulu di Breksi ini kadang-kadang kalau pas puasa itu kita nggak khawatir, karena H-2 minggu itu sudah ada buka puasa bersama, tarawih bersama, pesan ini segala macam. Terus dulu kita pernah jualan membuka Ramadan Fair, jualan pakaian-pakaian di situ, minuman segala macam laku. Tapi kemarin gagal. Kemarin lagi tahun kemarin, sehingga memang nggak kita buka. Karena apa? Nah sekarang megang HP aja, rendang datang, makanan datang. Jadi orang nggak malas di sini mau, ngapain nyari di Breksi? Tinggal di rumah aja, udah duduk-duduk, tengok-tengok nemu gedok ibaratnya gitu. Itu jadi peran media sosial itu juga ada positifnya dan negatifnya. Ya tentunya banyak yang positif, tapi salah satunya itu bahwa mereka sekarang ini. Yang ketiga, yang terakhir kemungkinan ya makanan Breksi yang kurang menarik. Karena waktu awal dibangun kuliner ini kan memang makanannya sama dengan yang di luar, harganya standar untuk makanan yang umum, tidak terlalu ini. Akhirnya juga orang mungkin bosan gitu karena kurang inovasi, makanya cuma nasi goreng, mie rebus, capcay cuma itu. Sedangkan yang lain akhirnya alternatifnya apa? Alternatifnya kita buka restoran itu, Garden Space itu, kafe. Juara payu juga. Garden Space itu kan mahal,
Karena kopi biasanya di luar 5.000, di situ 22.000. Saya udah bilang sama Pak Ketua Rapas itu, nggak bisa Pak, yang namanya kafe ya harganya segitu. Jadi ya kalau kita sendiri yang makan di situ ya 50% bayarnya, tapi kalau orang luar kan kopi ya 20.000, kopi susu 26.000 misalnya gitu. Jadi itu adalah alternatif supaya orang-orang yang pengen agak eksklusif di situ ada apa namanya, katakanlah makanannya lebih modern lah gitu. Mungkin sekarang tahu lah ini yang kira-kira kopi dicampur sama apa macam itu, terus makanannya ada yang campuran ini segala macam itu. Saya sendiri nggak terlalu paham ya, jadi itu kita coba juga, tapi ya nggak terlalu laku. Ya alhamdulillahnya nggak rugi lah gitu ya. Ini sudah kita coba inovasi. Mungkin juga kita kurang inovasi, karena kalau nggak salah Pak Yop Ave itu pernah bilang, Yop Ave itu mantan Menteri Pariwisata dulu. Objek wisata itu yang 5 tahun sampai 10 tahun itu tidak ada inovasi, akan ditinggalkan pengunjung. Nah, mungkin orang kesini ya mungkin kok gitu loh. Padahal harap kita itu repeater, jadi kunjungan itu kan tahun ini kelas 2 SMA, tahun depannya kelas 2 lagi, jadi selalu berganti orang. Nah, kemungkinan juga itu mereka juga bosan. Nah, kita sudah mencoba berinovasi, tapi susah. Kita pernah punya gagasan membuat taman burung. Kita bikin sangkar yang besar, terus burung dimasukkan kayak di kebun binatang itu. Tapi ahli perburungan bilang, nggak bisa Pak, Breksi ini cuacanya ekstrim. Kadang-kadang kalau pas musim kemarau, panasnya ngudu bela setan. Tapi nanti habis maghrib, sampai jam 10 malam, bisa 16 derajat. Dinginnya di sini tuh, betul. Jadi kalau malam tuh dingin banget. Sekarang itu agak lumayan ini, ya begini aja. Tapi kadang-kadang dingin banget. Itu yang cuacanya ekstrim seperti itu. Kita coba lagi waktu itu adalah kita kerjasama membuat taman bunga. Tentunya di bawah situ akan ke taman bunga nanti. Orangnya ke sini bilang lagi, nggak bisa Pak, ekstrim, kering nanti. Aglonema, taman bunga aglonema waktu itu rencana, nggak bisa. Terus akhirnya kita coba, kemarin ada penawaran kambing mini itu di belakang itu. Jadi wedus-wedus yang kecil itu. Oh iya. Ya, yang rencananya juga nanti akan dilengkapi sapi Selandia Baru yang mini-mini itu. Tapi di situ kering semua, sapinya pada kering, pada sakit, karena terlalu panas cuacanya. Nah ini yang membuatkan Breksi agak susah berinovasi itu. Jadi ya itulah yang memerlukan kita pemikiran yang sangat serius supaya nah kalau lama-lama begini terus. Padahal di sini BEP-nya itu 1.000. Kalau sehari 1.000 orang itu sudah nutup semua. Tapi kalau sehari cuma 500 orang, berarti kan ada dana cadangan yang diambilin terus, pengurangan ini segala macam. Nah dulu rata-rata per bulan tuh 30.000, paling 28.000, 35.000. Sekarang tertinggi kemarin tuh 18.000 tuh. Bayangin aja. Mungkin bulan ini naik, tapi bulan September, Oktober kemarin cuma 15.000, September 15.000, Oktober 18.000. November ini mudah-mudahan naik. Bayangkan dengan tahun kemarin yang per bulan rata-rata 30.000. Ini yang harus betul-betul kita pikirkan supaya ya teman-teman kalau seperti saya walaupun kecil kan dapat pensiun ya. Teman-teman dia mengandalkan di sini. Gimana cukup? Kalau per bulan cuma digaji 1,5, 1,6, 1,7, maksimum cuma 2 juta misalnya. Dia punya anak, punya istri. Tapi ya adanya itu gimana? Kan tadi kan pernah sepi pengunjung gitu ya. Bagaimana pengaruh viral marketing terhadap jumlah kunjungan di tebing Breksi? Ya sudah kita upayakan sebetulnya. Tapi nyatanya itu kan namanya TikTok, Instagram itu kan kita buat setiap saat itu. Nyatanya ya masih seperti ini saja.
Yang tidak kalah penting adalah adanya pelarangan dari pemimpin wilayah yang menghimbau masyarakatnya, anak-anak sekolah tidak piknik keluar, sehingga ya berbagai macam masalah itu yang menyebabkan kunjungan ke Brexit berkurang. Jadi pilihan, situasi ekonomi, media sosial, kemudian pelarangan gubernur, dan mungkin ya situasi ini cuaca ini kan ekstrim banget. Jadi udah tahu-tahu gini beres hujan. Kita kan tiap hari Sabtu dan Minggu itu ada pentas seni, ada band organ tunggal di amphitheater terdepan itu tidak kita bayar, hanya kita siapkan snacknya, minumnya segala macam, tapi mereka nyari tambiran itu. Tapi udah datang ke sini tahu-tahu jam 4 beres ya nggak jadi pentas. Jadi cuaca juga sama, cuaca ekstrim juga sama. Jadi inovasi agak sulit karena berbagai macam kendala. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Ya, sudah meluangkan waktu dan sama-sama, ya. sudah memberikan banyak cerita kami.